Jadi kalau berbicara motivasi ya, motivasi Mbak, karena untuk menekuni itu tentunya kalau tidak ada motivasi tidak akan ada yang namanya. Ya, itu gimana? Oke. Jujur aja ya. Ya jujur aja gak Pak? Sebenarnya gabut sih. Aku tuh mikir kemampuanku apa? Aku kayaknya cuma biasa aja datang ke kampus, organisasi, kuliah ini itu kayak nggak ada yang bener-bener oh ternyata Indah bisa ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Masih di sini di segmen Salam Sapa Saudara. Nah, pada kesempatan kali ini Masih akan membahas tentang bagaimana sih menulis esai yang baik sehingga bisa untuk mendapatkan juara. Ya, pada kesempatan kali ini juga Masih sudah mengundang salah satu narasumber yang memang saya rasa cocok gitu untuk dijadikan pembahasan dalam rangka menulis esai yang baik dan benar. Oke, halo Mbak, selamat sore. Ya, waalaikumsalam, selamat sore. Tadi bilang. Iya, assalamualaikum. Iya. Oke Mbak, bisa perkenalkan diri dulu kepada teman-teman atau penonton dan Mbak sebagai apa sekarang? Ya sebagai mungkin sebagai cerita-cerita sedikit tentang pengalaman Mbak. Oke, ini Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Indawati, bisa dipanggil Indah. Mahasiswa IAIN Madura juga, semester 6 program studi tadris bahasa Inggris. Wow, bahasa Inggris, boy. Ya, lanjutkan Mbak. Lanjutin yang gimana nih? Pengalaman Mbak di bidang kepenulisan itu apa aja sih selama ini? Kalau di bidang kepenulisan sebenarnya ya pasti nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya organisasi. Karena dari pertama jadi mahasiswa itu yang dikenalkan ke saya dan yang membuat saya tertarik untuk ikut itu adalah organisasi di bidang kepenulisan. Sama-sama tahu kalau di IAIN Madura itu ada namanya UKK LPM Aktivita. Jadi kenapa tertarik pada dunia kepenulisan dan yang mengenalkan kepada kepenulisan itu ya di LPM. Oh ya, jadi berarti hal-hal yang mungkin menjadikan Mbak untuk suka di bidang kepenulisan itu ya dari organisasi juga berarti ya, di lembaga itu ya? Bisa dibilang iya, karena sebenarnya kalau suka menulis itu sih udah dari SMP SMA tuh suka emang sama sesuatu yang berbau kayak nulis, kayak cerpen, kayak novel. Sebenarnya udah lama gitu? Iya udah lama, karena dulu waktu aku di SMP aku tuh kayak jadi OSIS terus ngejaga perpustakaan, makanya dekat dengan yang namanya tulisan ya, sehingga nulis juga ya kayak gitu ya. Jadi pertama kali Mbak ikut itu pertama kali Mbak untuk menekuni kan udah dari SMP kan ya? Kalau tekun enggak, cuman kayak biasa sama suasana yang ada buku-bukunya, sama dunia baca tulis, sama sesuatu yang emang berhubungan. Kan kalau dunia baca tulis tuh nggak bisa ya, jauh dari yang namanya buku. Deket sama bukunya tuh dari SMP. Cuman kalau untuk bener-bener yang nulis, apalagi di bidang yang mungkin kita bisa bilang itu adalah tulisan ilmiah, itu di SMA. Di SMA udah mulai gitu ya? Iya, karena di SMA aku tuh dulu sering bikin paper, makanya. Oh, berarti memang kan paper juga sebagian dari tulisan-tulisan ilmiah yang juga sama dengan esai gitu kan ya? Kalau dibilang sama sih nggak pas sama semua ya. Sebenarnya kalau esai itu nggak sama kayak paper. Jadi konsep dari esai dan paper itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau ngomongin si paper tadi, kamu tahu ya, aku tuh kelas 3 SMA, kalau mau lulus wajib bikin paper. Nah, wajib bikin papernya itu konsepnya itu seperti membuat skripsi. Jadi ada waktu 1 bulan pengajuan judul, ada waktu bimbingan, ada hal-hal yang seperti itu. Makanya kenapa jadi paham gitu, oh gini loh caranya nulis karya ilmiah ya dari SMA. Cuman kalau untuk esai beda banget sama si paper tadi. Oh ya. Jadi oh ya, sebelumnya saya lupa mengucapkan selamat kepada Mbak Indah karena kemarin Mbak Indah ini udah mendapatkan juara yang berapa Mbak? Juara 3. Ya, juara 3 tapi juara ya. Juara 3 nasional
dalam lomba esai di mana itu udah? IAIN Kediri. Di IAIN Kediri. Wah, itu bagi saya yang nggak tahu tentang kepenulisan esai, tentang kepenulisan ilmiah ya tentunya di bidang esai itu sangat luar biasa banget ya. Dan itu juga mungkin bagi saya dan bagi mahasiswa lain itu juga bisa menjadi motivasi sih sebenarnya. Jadi kalau berbicara motivasi ya, motivasi Mbak, karena untuk menekuni itu tentunya kalau tidak ada motivasi tidak akan ada yang namanya menekuni esai. Ya khususnya itu. Ya gimana? Oke. Jujur aja ya. Ya jujur aja gak Pak? Sebenarnya gabut sih. Ya, gini. lah. Jadi dulu nih, aku cerita kan kamu ngeliatnya yang udah menang. Aku cerita sebelum yang menang. Jadi aku pernah ikut esai di sebelah di UTM. Oh, iya, esai bahasa Inggris, tapi enggak. kalah. Oh iya. Tapi kalah karena waktu itu aku belum tahu dong esai itu kayak gimana sih. Soalnya ternyata esai itu tidak seperti yang aku pikirkan gitu. Dulu waktu yang di bahasa Inggris yang UTM itu aku nulisnya terstruktur banget sih. Jadi kayak ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Memang sesuai ketentuan gitu? Enggak. Orang waktu itu namanya juga orang mepet deadline ya. Jadi waktu itu aku juga mepet banget sekitar jam 10 malam aku baru nulis dan itu dikumpulin kan sebelum jam 12. Jadi waktu yang sebelah itu yang esai bahasa Inggris punya aku tuh ternyata nggak sesuai ketentuan. Ternyata punya aku itu terlalu ilmiah untuk esai-esai yang dilombakan gitu. Ya tentunya bukan karena nggak bisa juara, bukan karena terlalu baik mungkin. Tapi masuk di 4 besar waktu itu. Pas presentasi barulah aku tahu di mana letak kesalahanku. Kan tuh ada judgesnya, ada jurinya. Dijelasin lah, oh, Indah punya kamu ini seperti ini. Tapi presentasi sih waktu itu. Ya itulah akhirnya aku nggak juara di situ. Akhirnya kok aku mikir lagi dong. Ya masa sih aku nggak bisa gitu, masa nggak bisa nyoba lagi maksudnya. Iya, orang aku mikir malu lah udah semester 6, nanti apa sih yang bisa dibanggakan dari diriku. Sebenarnya bukan apa yang bisa dibanggakan sih, cuman kadang ya entah kenapa akhir-akhir ini tuh kan ada yang namanya virus insecurity kayak aku tuh mikir kemampuanku apa. Kalau aku kayaknya cuma biasa aja datang ke kampus, organisasi, kuliah ini itu kayak nggak ada yang bener-bener oh ternyata Indah bisa ini gitu. Akhirnya secara nggak sengaja waktu itu ketemulah sama si pamflet esai itu. Banyak sih sebenarnya pamflet esainya, cuman aku mikir ya udahlah aku pengen ikut yang ini, gratis juga kan nggak rugi tuh. Iya. Nggak rugi, jadi aku kayak ya udahlah ikut aja. Gabutnya di mana? Ya gabut, karena aku nggak tahu mau ngapain. Bukan gabut sih, sebenarnya nggak ada mahasiswa yang gabut ya, meskipun mereka tuh punya banyak tugas tapi tetap scrolling kan kayak gitu ya, nganggep bahwa dirinya gabut. Aku juga kayak gitu waktu itu, cuman kayak aku mau ngapain ya? Aku kok cuma curhat doang. Ya aku ingat, hari ini nih hari terakhir deadline nulis esai. Ya aku tulis aja kayak gitu. Gak ada kerjaan, kayak bingung mau ngapain. Gabutnya itu mampu membuat prestasinya menambah gitu ya. Itu jarang sekali mungkin bagi saya karena nggak pernah mulai. Ya mungkin itu nggak pernah mulai ya, karena penyakit atau virus itu mungkin yang terlalu saya masukkan ke dalam diri penyakit saya. apa? Males. ya beberapa atau salah satunya yang malas. Ya maaf teman-teman, emang gini. Seharusnya benar-benar gini. Enggak, maksudnya kayak insecure juga saya ada kan, maklum lah saya juga manusia gitu kan. Insecure karena apa nih Ozi? Insecure karena melihat seorang Mbak Indah yang berprestasi dan saya nggak ada apa-apanya gitu. Kamu bikin konten ini aja udah keren loh, tiap hari kamu kayak konsisten banget undang itu keren. Alhamdulillah. Karena ayo kalau mau coba Ozi. Gimana? Mau coba apa? Mau coba bikin esai? Iya nanti pastilah. Setelah kita udah janjinya kita pegang bersama ya. Setelah ini kita udah banyak tahu nih apa yang menjadi penyebab Mbak Indah, apa yang mendorong Mbak Indah, itu yang menjadi catatan saya dan mungkin juga ya kewajiban juga kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Nah berbicara tentang kegabutan, istilah kegabutan ya yang barusan disampaikan oleh Mbak Indah. Saya dengar Mbak Indah itu menyelesaikan yang membuat esai itu selama 3 jam ya.
2 2 jam. Selama dari jam berapa itu? dari jam 10 malam sampai jam 12. Itu gimana? Gimana? Coba ceritain kok bisa selama 2 jam itu? Tapi nggak sama idenya ya. Maksudnya kalau dari idenya itu aku kepikirannya siang. Idenya Siang, cuman karena aku kan masih gini gitu, masih kesana kemari akhirnya ya udah sempatnya jam 10 malam buka laptop. Gimana sih? Bisa diceritain nggak kayak mudahnya dalam menulis esai? Nggak mudah. Sulitnya gimana? Oke, gini. Pertama kamu tuh harus paham dulu esai itu apa. Sama yang kayak aku bilang tadi bahwa esai itu beda sama karya tulis yang lain. Kamu berpikir nggak kalau menurut kamu nih esai itu banyakkan referensinya apa banyakkan opininya? Ya karena saya nggak tahu, mungkin Iya, perkiraan saja ya. tebak-tebakan. Perkiraan mungkin udah kayak mirip artikel ilmiah yang juga membutuhkan referensi atau footnote. Ya. Dan itu dari setiap paragraf itu mesti ada footnote-nya. Sayangnya esai tidak seperti itu. Iya kan? Perbandingan antara opini dan juga referensi atau kekuatan data yang diperlukan 70/30 sih kalau di esai. Jadi esai itu adalah seperti paparan atau sebuah tulisan di mana yang kita tulis itu adalah ke arah subjektif sudut pandang penulisnya. Jadi itu mengenai gagasan-gagasan penulis yang memuat atau menuliskan suatu bahasan tentang sesuatu yang menarik, yang aktual. Dan menariknya lagi, kalau buat aku esai itu seperti aku diajarkan untuk punya ide gagasan yang tidak terbatas. Karena apa? Karena esai itu sifatnya futuristik. Apa itu futuristik? Futuristik itu artinya apa yang kita tulis di esai itu akan berjalan atau akan dilakukan, maksudnya akan menjadi fakta gitu, kenyataan itu 5-20 tahun mendatang. Jadi itu kayak ide gagasan kita untuk masa depan, ke depan, for the future gitu bahasanya. Tapi itu kan kayak memang apa ya, ada Ya makanya kekuatannya tuh di sini, di idenya si penulis, daripada kan kalau kayak makalah atau apa itu kan referensi. Kalau saya juga butuh referensi tapi sebagai penguat gitu, sebagai penguat gagasan si penulis bahwa hal ini itu bisa dipercaya, bahwa hal ini tuh nanti memang bisa diterapkan untuk misal isu yang dibahas itu Indonesia gitu, untuk kemajuan Indonesia kayak gitu. Nah, kenapa aku bikinnya bisa selama 2 jam? Karena pertama, tidak membutuhkan referensi yang banyak. Topik yang aku angkat waktu itu soal IPNU IPPNU. temanya. Iya, judulku tuh kalau nggak salah, aku juga lupa sih. IPNU IPPNU wadah apa ya? Intinya penerapan gitu apa terhadap pelajar